Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sukacita, amin. Amin, kita diberkati Tuhan dengan luar biasa, amin. Amin, kita mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Untuk itu sama-sama kita bersatu hati, kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik. Buat pagi hari yang begitu luar biasa, Tuhan boleh pimpin setiap langkah kami, boleh tiba di tempat ini Tuhan. Dalam sukacita Tuhan, tidak kekurangan satu apapun. Kami percaya semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang, kami mau memuji, menyembah Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan. Kiranya Tuhan melawat setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan, memulihkan setiap kami Bapa, sehingga ketika kami boleh pulang dari tempat ini, kami boleh membawa sorak-sorai kemenangan daripada Tuhan. Biarlah Engkau mengambil alih Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir. Hanya hadirat-Mu saja yang kami boleh menikmati di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji menyembah nama-Mu. Haleluya, amin. Amin, amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Kita mau ada damai sejahtera dalam hidup kita. Betul nggak saudara? Apapun masalah di depan kita, apapun persoalan kita, yang penting damai sejahtera itu ada dalam hati kita. Itu yang kita perlukan. Karena saat ada damai sejahtera, di situ ada Tuhan dalam hati kita. Betul nggak saudara? Betul ya. Coba tengok kanan kiri saudara. Cantik-cantik apa jelek? Oh ganteng, oh sebelah ganteng. Bu Rosa mana Bu Rosa? Bu Rosa. Ya kak, ya nggak apa-apa. Kita boleh bersukacita sebentar ya saudara ya. Kita boleh melihat seseorang cantik dari luar. Kita boleh melihat begitu bagus pakaiannya, begitu cantik rupanya, begitu ganteng ya, begitu ganteng parasnya, begitu elok ya, dan begitu bagus pakaiannya. Tapi Tuhan tidak melihat itu saat ini, saudara. Saat ini Tuhan itu melihat hati saudara satu persatu. Amin. Karena Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita saat ini. Betul nggak saudara? Saudara mau benar-benar mengasihi Tuhan, atau saudara cuma hanya duduk di sini untuk melihat orang ganteng, orang cantik aja, seperti itu ya saudara. Tapi Tuhan mau melihat Tuhan. Kita mau melihat Tuhan. Amin. Saya punya satu rema yang begitu luar biasa di 1 Samuel 16 ayat 7b. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Amin, luar biasa. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati sampai kedalaman hati kita. Ada peribahasa, dalamnya laut. Dalamnya laut kita tahu. Dalamnya hati manusia kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu loh saudara. Ya, Tuhan tahu. Kalau manusia nggak bisa tahu, tapi Tuhan tahu hati kita. Saat Tuhan memilih Tuhan memilih Raja Daud, Tuhan nggak melihat perawakan Daud seperti apa. Kakak-kakak Daud itu begitu ganteng, begitu gagah, begitu dempal, begitu tinggi. Tapi Tuhan nggak melihat semuanya itu. Tuhan melihat hatinya Daud. Dan Daud dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan Daud, dari keturunan Daud lahirlah Yesus Kristus. Luar biasa ya. Jadi Tuhan itu melihat hati. Saat ini saudara yang ada di tempat ini, berikan hatimu hanya pada Tuhan. Berikan semuanya, maka Tuhan akan memberikan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Tuhan akan memelihara hidup kita dengan sempurna. Amin saudara. Seperti Daud dipelihara Tuhan begitu luar biasa. Dia menjadi raja yang paling kaya ya saudara. Dan dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat. Amin. Saya punya satu pujian yang begitu memberkati pada pagi hari ini. Kita boleh pujikan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dengan tulus. Kami kagum akan Yesusku yang luar biasa. Oh kiara sikara.
Kami sangat bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hati kami Ini Tuhan hatiku yang gak tak sempurna. sempurna, Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku, Lihat hati kami Tuhan. ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kalian isi hatiku. Ini hati kami Tuhan Yesus. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu,
pagi hari ini. Tidak ada satu orang pun yang berdiam diri. Datanglah padanya, datanglah ke bait kudusnya, datanglah menyembah Dia dengan hati yang bersyukur, datanglah menyembah Dia dengan hati yang takut akan Dia. Persembahkan hatiku Tuhan, Kau melihat hatiku, ketulusan menyembah-Mu Tuhan, membutuhkan Engkau di setiap waktu, membutuhkan Kau setiap musim hidupku. Kau Allah yang maha adil, Kau Allah yang mendidik hati kami, Kau Allah yang melihat hati kami Tuhan. Oh haleluya. Bukan berapa banyak yang kami telah perbuat di hadapan Tuhan, bukan berapa banyak yang telah kami berikan kepada Tuhan, tapi Kau melihat hati kami, tulus atau tidak Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oh mari Kau tilik setiap hati kami, mari Kau buka setiap hati kami, mari koneksi setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Apakah kami benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kami benar-benar memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Di dalam ampuni kami Tuhan, bila masih banyak kepalsuan di dalam hati kami, bila masih banyak niat-niat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, di dalam bersihkan Tuhan, bersihkan, oh pulihkan Tuhan, sembuhkan, oh sucikan, kuduskan setiap hati kami Tuhan. Masuk
Kami mengasihi Engkau. Terima kasih. Yesus, ku cinta Engkau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Lebih sungguh lagi nyatakan cinta-Mu. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Katakan lebih sungguh lagi cinta-Mu di hadapan Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan Kau Tuhan. Ku agungkan, puji Dia, aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan Kau Bapa. Aku mau memuji-Mu, aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian.
kita sungguh-sungguh mengaku Dia layak menerima setiap pujian. Nyatakan dengan penuh kekaguman di hadapan Tuhan. Oh, gimana kasihkan Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak, oh, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat-Mu. Sebab Kau layak, yang mengasihi Kau, yang setuju, sepakat, sama-sama kita menyatakan amin. Sama-sama kita menyatakan amin. Lebih lagi kita mengucap syukur di hadapan Tuhan atas segala kebaikannya dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Bersukacitalah sebab segala perbuatannya begitu baik dalam kehidupan kita. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab hanya Dia, sebab Kau yang layak dipuja dan memuliakan.
kehidupan kita. Yang sepakat katakan yes. Yang sepakat katakan yes. Haleluya. Katakan sama-sama sorak haleluya. Sorak haleluya. Puji Yesus rajamu yang sorak. Sorak haleluya. Puji Yesus rajamu yang katakan berbunyi sorak haleluya. Puji Yesus rajamu yang sorak. Sorak haleluya. Puji Yesus. Katakan berkatu diberkati yang datang namanya. Puji bersamanya. Diberkati yang datang namanya bersama Raja. Katakan sama-sama. Angkat suara puji Dia bersama namanya kita. Raja, Raja segala Raja, angkat suara. Angkat suara puji Dia bersama namanya. Diberikan anugerah Dia, Raja segala Raja. Kami bersyukur di hadapan Tuhan. Kepada Tuhan katakan sama-sama. Sorak haleluya, puji Yesus. Sorak, sorak haleluya, puji Yesus. Lebih lagi kita katakan sorak haleluya, puji Yesus. Oh sorak, sorak haleluya, puji Yesus rajamu yang katakan diberkati. Diberkati yang datang namanya. Puji kebersamanya. Diberkati bersama Raja. Bersamakan namanya. Diberikan Raja segala Raja. Angkat suara, angkat. Besarkan nama Tuhan kita. Oh, diberikan anugerah Dia, Raja segala Raja. Angkat suara, angkat suara kita. Besarkan namanya. Diberikan anugerah Dia, Raja segala Raja. Angkat suara, angkat. Besarkan namanya. Diberikan anugerah Dia, Raja segala Raja. Raja segala Raja. Raja segala Raja. Raja segala Raja. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sudah diberkati Tuhan? Sudah diberkati Tuhan? Amin. Katakan samping kanan kirinya, kita selalu diberkati Tuhan. Silakan duduk Bapak dikasih Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk menjadi tanah yang subur bagi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sebab kami tahu Tuhan firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Terjadi sesuai dengan waktu-Mu, terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Mari Engkau pimpin kami Tuhan. Mari Engkau bimbing setiap kami. Agar firman-Mu pagi hari ini Tuhan boleh menjadi kebenaran yang menuntun, yang membimbing kehidupan kami, untuk kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu yang dalam, amin. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu menolongku. Berjalan bersama, berjalan bersama.
Haleluya dan amin. Firman-Mu tiada akhir, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu.
siang hari ini. Kalau kami boleh datang kembali untuk duduk diam di kaki-Mu, untuk mendengarkan perkataan-Mu Bapa. Inilah bagian waktu kami yang terbaik. Di hari Tuhan ini Engkau berkati roh jiwa kami. Kami tahu firman-Mu itulah roh dan hidup itu sendiri, yang boleh memberkati kekal pada roh jiwa kami sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, Allah Roh Kudus, Engkau roh kebenaran yang akan mengajar kepada kami seluruh kebenaran. Biar Engkau sendiri memberikan hikmat kepada setiap telinga mendengar, dan juga hikmat kepada hamba-Mu ini untuk berkata-kata. Sehingga apa yang hamba sampaikan bukanlah perkataan manusia yang seperti bunyi angin yang kosong, tapi roh dan hidup itu boleh keluar dari diri hamba-Mu untuk memberkati setiap telinga yang mendengar. Juga Tuhan, ada kuasa kegelapan yang berusaha mencuri firman-Mu, hamba patahkan dalam nama Yesus. Bila Roh Kudus kuasai ruang hati kami, supaya kami boleh menerima berkat ilahi ini. Dalam nama Yesus, kami semua siap menyambut firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Shalom saudara, selamat siang. Saudara suka diberkati? Ya, saya tadi banyak dengan kata berkat ya. Saya percaya inilah waktu kita diberkati Tuhan. Ya, mari saudara kita buka di Injil Matius pasal yang ke-13 ya. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat ke-44 sampai dengan ayat 46 ya. Perikopnya adalah perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Matius 13 ayat 44 dikatakan demikian firman Tuhan, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, dia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ya, saudara, inilah perkataan Yesus sendiri, ya, yang berkata-kata tentang kerajaan sorga. Ya, dikatakan kerajaan sorga itu seumpama ada harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi, kemudian dengan sukacita dia pergi, lalu menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ya, mengapa membeli? Ya, tentunya karena ladang itu adalah harta yang terpendam, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Yang kedua berkata juga, Yesus katakan bahwa seperti seorang pedagang mutiara yang beriman, yang mencari mutiara yang indah. Setelah temukannya mutiara itu yang sangat berharga itu, ia pun menjual seluruh miliknya dan membeli. Ya, saya percaya untuk hal yang berharga saudara adalah berkorban. Amin. Ya, demikian firman Tuhan kata demikian. Nah, saudara, sekarang saya ingin bicara kepada saudara tentang kerajaan sorga. Apa itu kerajaan sorga? Apakah sebuah tempat? Apa saudara? Kerajaan sorga. Sebelum Yesus datang, Yohanes Pembaptis juga berkata, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Betul? Bahkan Yesus pun berkata, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat, kata Yesus. Bahkan Yesus juga di Matius 10 menyuruh murid-muridnya berkata, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Beritakanlah itu, kata Tuhan pada murid-muridnya. Usir setan, sembuhkan yang sakit, bangkitkan yang mati, tahirkan yang kusta. Apa kerajaan sorga? Ya, Alkitab katakan pertama kerajaan sorga di surat Roma. Saudara buka surat Roma ayat 14 pasal 14 ayat 17 berkata demikian, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Jadi bukan soal makanan dan minuman, bukan soal materi. Betul? Kerajaan surga bukan sesuatu yang kelihatan seperti materi, seperti istana negara kelihatan itu. Ya, pas saya ke Jakarta di istana negara ada Pak Jokowi di dalam mungkin ya. Nah, seperti itu mungkin. Atau di kerajaan Inggris pada nggak tahu siapa rajanya ya. Seperti itu, bukan. Ya,
Terus katakan juga kerajaan surga itu bukan terdiri dari kata-kata, betul? Tapi apa? Kuasa. Kuasa. Ya, nah sekarang saudara, mengapa Tuhan katakan bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat? Artinya apa? Kerajaan surga akan segera datang, betul? Nah kalau dia kerajaan surga segera datang, apa yang terjadi? Ya, kita katakan kerajaan surga itu seumpama orang nabur benih. Yang baik malam-malam datang yang jahat ditabur, sama-sama tumbuh. Satu tumbuh yang baik tumbuh gandum, yang jelek ilalang. Betul? Terus apa? Pada akhirnya waktu tua diapain? Dipisahkan. Ya, atau kerajaan surga itu seumpama seperti seorang nelayan menarik ukatnya, dapat ikan banyak, kemudian apa? Dipisahkan lagi ikan yang baik mana, yang jahat, yang buruk yang mana, yang buruk dibuang, yang baik diambil. Lagi sebaliknya kata kerajaan surga seperti domba dan kambing. Sebelah kanan apa? Domba. Kiri apa? Kambing. Siapa yang diberkati? Domba diberkati, kambing gak diberkati. Jadi pemisahan. Saudara hati-hati. Ya, hari ini Yesus berkata demikian supaya saudara mengerti hari ini. Ya, sebenarnya kehendak Tuhan pada kita semua itu apa, saudara? Ya, kerajaan surga seumpama seorang pedagang menemukan mutiara, menjual dan membeli. Sama seorang menemukan harta terpendam di ladang, dia menjual miliknya, membeli. Ini gambaran apa, saudara? Sebelumnya, kalau saudara baca perumpamaan ini, menurut saudara siapa pedagang itu? Siapa orang yang menemukan harta terpendam itu? Siapa? Siapa yang menemukan? Apa yang dimaksud Yesus harta terpendam itu perumpamaan ini? Apa yang dimaksud Yesus mutiara? Yang berharga ini apa yang dimaksud? Ya, banyak saudara bacakan itu kan, balik-balik kan? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Masa apa? Saya coba kalau bingung kan? Bingung. Saya juga dulu bingung sekarang baca. Ngopo itu? Oh gampang. Berarti istilahnya yuk, semua orang namanya berharga kok. Pak Rudi misalnya menemukan rumah di Tambak Rejo nomor 45. Lu ono emas sak gendeng ini, Pak. Tak gali langsung. Jawab piro omah ini? Piro miliar? Iki pasti mas tok jero. Tak keduli mas tok ini. Kan gitu. Hal yang wajar kan? Nah, gimana artinya? Saudara, sesungguhnya ini menggambarkan. Saya bilang tadi, ya, sebelah kanan domba diberkati. Betul? Domba diberkati itu siapa? Orang yang memberi makan aku ketika aku lapar. Betul kata Tuhan? Memberi aku minum ketika aku haus, atau memberi aku pakaian ketika aku telanjang. Ini orang berkenan kepada Tuhan, diberkati. Ya, mungkin hari ini saya akan bicara tentang berkat. Soalnya ini bicara tentang berkat. Siapa yang diberkati Tuhan? Ya, kerajaan sorga itu bicara tentang Allah sendiri. Amin. Ya, pedagang itu atau orang yang menemukan terpendam itu bicara tentang Allah Bapa sendiri. Dunia ini ladangnya. Ya, mutiara itu terpendam dan harus dikeluarkan. Mengapa? Loh, mutiara dipendem, nggak kelihatan mutiaranya. Mutiara permata itu butuh sinar supaya berkilau, betul? Makanya mutiara ini harus dikeluarkan, harus dibeli, diambil rasanya. Nah, saudara, kalau ladang dunia, terus saya tanya, siapa mutiara itu? Siapa? Nggak tahu. Saudara baca kitab nggak tahu siapa mutiara itu. Siapa yang berharga di mata Tuhan? Siapa yang dari biji mata Tuhan? Tadi kan berharga. Saya bilang yang berharga itu kan Tuhan. Orang yang menemukan kan Tuhan, betul nggak? Yang anggap berharga orang yang menemukan. Kan Tuhan menganggap berharga kan? Siapa yang berharga? Ya saudara lah, loh kok bingung? Ya Tuhan,
Saudara berharga di mata Tuhan. Saudara bisa bolak-balik mau jual kitab gak ngerti ya. Saudara berharga di mata Tuhan. Yang berharga itu bukan tubuh saudara, tapi roh jiwa saudara. Tubuh ini cuma kurang lebih 120 tahun kata kita, tapi roh itu kekal. Makanya orang itu menjual sebenarnya membeli. Membeli ini bukan berarti dia jual rumahnya kayak pabrik mau beli rumah, enggak. Tapi dia memberikan anaknya yang tunggal untuk membeli saudara. Makanya anaknya datang ke sini. Namanya Yesus Kristus. Ya. Makanya saudara tahu, itulah berkat yang tak ternilai. Ya, makanya orang berkat itu otaknya selalu gini, Tuhan berkati aku. Muga-muga teko surga mencolot uang 10 juta. Kira-kira ada enggak kayak begitu? Nggak ada. Tapi mengapa sudah banyak ngomong berkat di sini tentang uang? Ayo, banyak kan saksi dapat duit, dapat rumah, dapat mobil dari Tuhan. Berkat tuh, berkat itu artinya apa? Kepunyaan Allah, milik Allah. Allah itu roh. Berkat itu bersifat rohani. Memang Allah menciptakan segala sesuatu. Makanya Allah itu sumber berkat. Asal mula berkat itu Allah. Dan hakikat Allah itu memberkati kepada segala sesuatu dengan kepunyaannya. Makanya waktu dia menciptakan ikan-ikan, berkembang biaklah, penuhilah air laut, menciptakan burung-burung, berkembang biaklah, memenuhi bumi, menciptakan manusia, berkembang biaklah, berkuasalah, taklukkanlah, betul, burung, ikan, nyata. Berkat itu nyata dengan kuasa. Kedua, dan kuasa itu berkat. Bukan yang kelihatan. Berkat tubuh itu cuma satu kali. Hidup itu berkat, betul enggak? Saudara lahir perocot, hidup berkat. Tubuh saudara diberkati. Betul? Berapa kali? Satu kali. Betul. Kesembuhan berkat kan? Berkat. Berapa kali sudah sembuhkan Tuhan? Mosok. Cong diobat awas. Berdoa. Kan gini. Tuhan, berilah aku berkat. Ya, Tuhan berkati aku. Tuhan, berilah aku milikmu. Loh, jadi kesembuhan milikmu. Nih, mana? Mana? Ini fair. Pendeta yang meninggal banyak nggak? Betul loh. Lu lihat Tuhan sembuhkan sembuh kabeh, wakin ngarep loro. Terus gampang. Satu kali. Sama lah. Tuhan bilang mujizat. 2 ikan 5 roti, betul? Jadi berapa? Lapor Yesus suruh minta muridnya minta makan, minta minum sama orang pelayanan. Dia berdoa aja mengucap syukur. Mau roti 5 ikan luru kan entar. Berapa kali? 1 kali. Orang lumpuh di Bethesda. Yesus bilang apa? Angkat tilammu, bangunlah dan terus jangan berbuat supaya apa? Keadaanmu tidak lebih buruk dari sekarang. Berarti dogon diri. Kamu tak sembuh, jaga dewe awakmu. Itu kebenaran. Itu Alkitab, bukan saya. Damai sejahtera, berkat. Belum tentu. Contoh nih. Siapa belum menikah? Katakan. Anaknya belum menikah. Sudah punya pacar ya? Belum. Belum ya? Misalnya yang bisa contoh ya. Ketemu orang ganteng Pak. Kadrun. Kadung cinta ya. Ya apa ini? Hah? Bukan.
sampai dapat istrinya, dapat suaminya Pak Ustadz, goblok bener. Yesus dibuat orang Chinese. Terus katanya Pak Pendeta, kalau damai sejahtera itu dari Tuhan. Makanya kamu kalau kita berdoa ada damai sejahtera, ya pasti dari Tuhan. Nah kalau ketemu dengan si kadun ini damai sejahtera dari Tuhan, ya mau cinta ya sampai damai itu. Betul nggak? Apakah damai sejahtera dari Tuhan? Belum tentu. Sukacita saya tanya, Pak Rudi dapat gandol 10 miliar masuk rekening orang. Loh, Pak Rudi sukacita nggak? Jawaban Pak Rudi. Haleluya Pak Yo. Enggak Pak, maksud saya soalnya Pak. Hah? Enggak, maksud saya soalnya. Oh iya, apa? Kot lain. Enggak suka cita yang saya. Milikmu, milikmu. Nah, boleh Bu. Yesus kepala, kita jemaat sama. Suami istri juga gitu ya. Loh, saya tanya, kan seneng. Loh, coba menesin oleh Pak Rudi. Oh, anaknya sukses, Pak Rudi seneng kok. Renal sukses, Renal seneng. Coba Renal soro ribet, sumpah. Sukacita hilang. Itu kan tergantung. Tergantung apa? Keadaan. Itu bukan dari Tuhan. Keadaan. Yang dari Tuhan. Berkat itu Roh Kudus. Makanya buah roh itu apa? Sabar, kasih. Nah itu loh saudara. Damai sejahtera, sukacita, lemah lembut, penguasaan. Loh itu 9 dulu. Itu berkat Roh Kudus itu. Amin. Saudara punya Roh Kudus gak? Pokoknya cepat punya. Kalau saudara punya, gak punya di sini. Terus nama masjid itu dulu. Pasti nama masjid. Karena orang yang bisa mengenal Yesus Tuhan karena Roh Kudus. Yang mengenal Yesus anak menungso biasa, anak Maryam, yaitu kaum seberang Jarno goblok. Dia bilang kita bodoh, dia lebih bodoh, tenang aja. Ya, saudara, seperti itu. Nama Yesus, ya, itu berkat. Emas dan perak tidak punya, kata Yesus. Dalam nama Yesus satu kali. Ya, makanya saudara, sebetulnya Tuhan itu ingin memberkati itu bukan tubuh, tapi roh jiwa saudara. Oh iya. Mengapa? Ya, makanya saudara harus tahu Alkitab. Banyak orang Kristen nggak tahu Alkitab. Saya pernah bilang sesat saudara. Saya khotbah begini. Manusia pertama bukan Adam. Pak Rudi ini nganggur sesat. 1 Korintus 15 ayat 14 berkata. Sudah buka. 1 Korintus 15. Ayat 45 sudah. Ya. Firman saudara seperti ada tertulis. Ya, betul nggak? Ada manusia pertama. Betul ini. Tapi baca lagi terusannya, yang menjadi makhluk hidup. Lu memangnya Adam ku dulunya mati. Saya dengar baik-baik. Bukan Kejadian 2 ayat 7. Adam kedua itu Yesus, ya, roh yang menghidupkan. Kejadian 2 ayat 7, saudara. Saudara, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan debu tanah, ya, dan apa? Menghembuskan nafas peniuma, itu roh, ya, ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Ya, saudara, baik-baik perhatikan. Ya, Allah membentuk manusia yang dari debu dan tanah itu, betul? Betul nggak? Manusia dari debu dan tanah kan? Membentuk sama menciptakan sama nggak? Bingung lagi ya. Ya, pelan-pelan, ya, saudara. Ya, diberi nafas, berarti Adam sudah hidup, menjadi makhluk yang hidup. Memang dia mati? Enggak. Kalau di dalam bahasa Inggris jelas,
di dalam negeri di 1:15 menjadi soul living, roh yang hidup, punya roh, nyawa, roh itu kekal melalui nafas. Betul? Nah, balik Kejadian 1 ayat 27 ya. Membentuk itu bahasa aslinya yotsar, membentuk itu mendesain ulang ya. Ayat 27, maka alam semesta manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan diciptakannya ada berapa? Mereka berapa? 2, 4, 6, bisa itu laki-laki dan perempuan. Bahasa aslinya apa? Laki-laki itu zakar, perempuan nekeba, jantan dan betina, kayak binatang. Hidup gak? Hidup. Dari tidak ada menjadi ada, menciptakan. Bahasanya barau. Barau menciptakan, yotsar membentuk. Beda bahasa. Berarti kondisinya berbeda. Dari banyak ini langsung Tuhan memberkati para anak cuculah penuhlah bumi. Betul? Makan apa saja. Baca nih ya, Kejadian. Makan bebas. Tidak ada larangan. Betul? Tapi Kejadian 2 ayat 7, Adam diberi nafas. Ya, rohnya Tuhan, tapi roh makhluk roh kekal, dia mulai diambil sama Tuhan, ditaruh di mana? Eden. Beda. Eden ada istrinya enggak? Ada betinanya enggak? Ada perempuannya enggak? Enggak ada. Adam tidur, diambil rusuknya, keluar Hawa. Makanya Hawa itu bukan dari sono. Adam itu manusia pertama yang Kejadian itu ayat 27. Buahnya diambil Tuhan satu, namanya Adam, dikasih nafas, diambil rusuknya, keluar Hawa. Makanya manusia kalau kawin satu roh, rohnya sama. Masih tahu? Ya. Nah, terus manusia yang pertama itu apa namanya, Pak? Nephilim. Anak manusia raksasa. Anak manusia. Saudara buka Kejadian 6 ayat 2. Ya, maka anak-anak Allah, ya, betul nggak? Siapa anak-anak Allah? Anaknya Adam. Buktinya apa, Pak? Lukas 3 ayat 38. Ya, nanti saya buka ini dulu ya. Ya, boleh, buka aja. Lukas 3 enggak? Anak Enos, anak Set, anak Adam. Betul nggak ini? Anak Allah, betul? Loh, betul nggak? Adam anak Allah, kenapa? Ya karena dapat nafasnya Allah. Orang yang punya rohnya Allah, Roh Kudus, anak Allah. Saudara punya Roh Kudus, saudara anak Allah. Bukan gitu. Ya, sama ini kondisinya. Ya, nah, terus anak-anak manusia itu siapa? Ya, tadi itu manusia kayak binatang itu. Manusia pertama memang betul itu. Nah, Tuhan tidak suka, makanya mereka jahat, tidak boleh kawin. Anak manusia sama anak Allah tidak boleh kawin. Ternyata kawin-kawinan. Tuhan tidak suka, sudah. Kok kirim air bah, selesai. Zamannya Nuh. Tinggal Nuh sekeluarga, itu manusia roh. Nenek moyang kita hari ini. Kita sejarah, saudara. Sejarah. Ya. Makanya, saudara, gampang. Dulu kalau ada berita bilang, saya kayak Pak Pendeta, kok bisa ya? Kain bunuh Habil, kain nari, kok kawin kan dari sopo? Oh itu inces. Itu enggak inces. Ada orang kawin Adam sama Hawa, punya anak kain Habil, bunuh-bunuhan. Kan tuh kain habis bunuh kan Tuhan bilang, demi Tuhan, jangan sampai ada orang bunuh aku. Coba khawatir, tak kasih tanda. Nggak ada orang yang bunuhan, betul nggak? Terus dia lari kan, ketemu siapa? Istrinya, kawin kan? Leyus. Kawin sama siapa? Nephilim. Anak manusia. Nah, Alkitab itu benar. Banyak kalau saudara baca Lukas 3 tadi, sisilah Yesus itu cuma 70 keturunan, 72 kalau nggak salah. Ya, manusia tertua di Jawa 2 juta tahun. Lu mau sejutaan, lu ngadem baik 930, betul ya? Loh, betul nggak ini? Kejadian 5, nggak pernah baca kita. Adam 930 ya, Set
Terus kan turun terus, enos sampai nu kan. Terus setelah itu manusia nggak pernah panjang umurnya kan, 200, 150, paling 10.000, 15.000 paling umurnya. Saranya itu 15.000. Tapi kenapa jutaan? Ya karena memang jutaan, bumi ini jutaan memangnya. Tapi ilmiah saudara, sejarah nggak bisa dibantah. Nggak cuma yang nasibkan salah, jadi salah. Amin. Nah, karena saudara manusia roh, maka saudara diberkati. Tuhan nggak pernah berkati binatang. Kenapa? Karena yang diberkati roh jiwa, bukan materi. Ya, saudara, kita ini nggak bejana. Ya, saudara, hari ini terima firman. Saudara tangkap dalam hati, dalam roh. Hati itu roh. Hati nurani itu roh. Binatang nggak punya hati nurani, nggak percaya. Binatang bisa membunuh orang tuanya, binatang bisa, ya betul nggak? Ular beludak tuh lahir dimakan, mamai. Ini sudah, ayo ular beludak, binatangnya kejam. Orang pada sisi seperti itu. Ya, kita punya nurani. Hukum Taurat itu musuhnya roh. Kuasa dosa itu hati nurani, betul nggak? Saudara dosa, coba singit no, nggak bisa. Tetap tertuju. Amin. Ya. Ya, saudara, bagaimana berkat itu datang? Bagaimana? Loh, saudara akan berkati. Bagaimana berkat itu datang? Melalui firman. Ya, firman. Doa boleh, Pak. Ya, tapi doa minta, nggak cocok ya enggak. Loh, main minta. Salah berdoa, nggak dapat apa-apa. Nah, kita kan ngomong, kan saya. Doa kita bisa salah. Contoh, lagi mantau di musuh nih. Tuhan, mertu tuh bermohon perjalanan, bermatek. Itu kan keturutan. Itu kan gitu. Ya, terus suamiku Tuhan sudah panggil saja dia Tuhan. Dan itu percuma. Panggil. Dia gak keturutan. Ya. Makanya saudara, berkat itu dari firman. Ya, kasih contoh. Nah, saudara tahu Petrus? Petrus hebat nggak? Hebat nggak Petrus? Ada nggak buat Yesus jalan di atas air? Oh, no, Petrus toh. Kok bisa dia jalan? Apa dia percaya Yesus? Apa karena dia yakin Yesus karena iman? Loh, iya Pak, tanpa iman ada perbuatan mati Pak. Coba saudara percaya oh, jalan oh. Kembali lagi, firman itu iman dari mana? Percaya dari mana? Percaya apa saudara? Hah? Kok bingung sih? Iman timbul dari mana? Pendengaran Akan apa? firman Tuhan. Dari mana? Percaya kepada siapa? Tuhan juga. Ya, Petrus itu begitu. Apabila engkau Tuhan, suruh aku datang Tuhan. Dia nyemplung, enggak. Yesus bilang, diam aja. Datanglah. Baru dia turun. Biasa. Terus kena angin. Betul. Itu artinya apa? Kalau saudara berjalan dengan firman, itu ada mujizat. Kesembuhan sama. Kesembuhan itu firman. Ya, saya pernah nyampaikan firman tentang roh kotor. Seorang ibu-ibu kena asam lambung. Pak Pendeta, doakan saya. Terus saya bilang sama dia gini, ibu percaya bahwa ibu ada roh kotor? Dia percaya Pak. Saya tanya sama dia, ibu ini ada turunannya sakit asam lambung? Saya bilang, ada Pak. Siapa? Nama saya. Masih hidup atau sudah mati? Saya dibilang, masih hidup, saya tahu. Yang ngomong bukan dia, mamanya. Nah, tangking kamu mamanya tuh luar biasa. Roh kotor, najis kuat. Belum tak doa no. Tak ngomong loh, manifest. Iya. Terus kuat, muntah-muntah, sembuh. Ya. Makanya Mazmur 107 disampaikannya firman-Nya dan
disembuhkannya yang sakit. Makanya firman itu cara Tuhan masuk berkat. Firman itu roh dan hidup. Amin. Kebenaran dari firman. Kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, melainkan apa? Kebenaran oleh Roh Kudus, damai sejahtera oleh Roh Kudus, sukacita oleh Roh Kudus. Ya, orang dunia punya kebenaran, biarin. Tapi kita kebenaran dari Tuhan. Iya kan? Makanya filsafat bukan kebenaran. Siapa yang memberkati? Tuhan. Berhala nggak bisa memberi berkat, manusia nggak bisa memberi berkat, iblis nggak bisa memberkati. Iya itu ketawa. Lu iblis hati-hati, lu iblis itu bisa kalau masih saudara kaya bisa. Tapi berkat yang saya ngomong hari ini, yang rohani nggak bisa dia. Kalau saudara dia mau saudara kaya bisa. Loh, saya tanya saudara, orang Kristen sama orang dunia kayak mana? Kayak mana? Nah, kenapa? Justru aku kayak berkat. Karena orang dunia memandang berkat ya materi. Saudara jangan ikut-ikutan. Saudara dia tidak mengenal berkat Allah. Kita mengenal, saudara. Amin. Saudara, mereka diberkati kaya untuk apa? Tubuh kita nggak bisa diberkati lebih. Makan berapa kali, saudara? 3 kali, tak kasih 10 kali gimana kira-kira? Duitnya akeh, gak mampu. Numpak motor di situ apa 10? 1, bawa renteng juga lu gunain 10 bawa gereng. Rumahnya butuh berapa? 1. Luas 10.000 apa luas 1.000? Lu ngatus cukup pak, kamar papat. Gue deh bingung. Pokoknya setuwek ngelanai kalau duit. Duh. Saya punya teman kasihan. Wah ya rumah di Gerago deh rumah saya. Jalan pagi sama saya. Lut, aku diomong ini males. Dulu aku omong udah warung. Aku pengen gak duit. Terus gak aku nang apartemen enak. Percuma. Iki biayanya akeh aku ngimari ngene gendok akeh. Resik-resik. Pembantunya ada 5. Ya kan? Yang hidup orang 2. Lu ngapain? Saudara, kalau saudara mau tahu hari ini, ya, kita harus bersyukur. Kita orang yang diberkati Allah. Ya, kita banyak diberkati. Ya, hidup kita ada firman, ada Roh Kudus, nama Yesus, ada Yesus. Amin. Ada mujizat, ada kuasa kita. Itu berkat yang luar biasa. Ya, makanya orang dunia tidak punya itu. Ya. Makanya saudara jangan alasan hari ini, ya saudara untuk melihat berkat itu dari materi. Amin. Ya gereja Tuhan juga harus berubah. Saya melihat hari-hari ini banyak gereja juga gitu. Terimalah kuranglah berkat dari Allah Bapa dan Kudus. Sembahku metu kabeh. Kok galak. Sembahku itu gak seminggu nek. Betul nggak? Firman itu kekal. Saudara diberkati hari ini. Buat taruh dodomu sampai ketemu Yesus nanti. Saudara bawa mati. Iya. Bagaimana? Hai, diberkati. Saudara orang dunia itu kosong, kasih tahu. Biar mereka hidupnya kayaknya wah, tapi kosong. Percaya saya. Ya, Roh Kudus itu luar biasa. Mungkin saudara, kalau saudara kembali lihat saudara ngelongsong, aduh aku kok solo ya urip ya. Karena saudara lihat yang materi ya saudara salah. Loh, Tuhan bilang apa sama saudara? Carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya. Siapa punya kerajaan? Yesus. Ya. Terus siapa kebenaran? Firman. Yesus. Firman Yesus. Roh dan hidup. Maka semua Ditambahkan kepadamu. ayat sebelumnya apa? Jangan kamu soal apa?
Apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai, betul? Apa yang dicari bangsa-bangsa, bangsa-bangsa kolek duit, kolek mercy, kolek, kan gitu, memang begitu. Tuhan bilang apa? Aku tahu, aku tambahkan semua. Amin. Gak usah dipikir. Amin. Tahu. Kalau saya begini kan lucu ya, orang hidup ini apa sih tuh sih? Dipikir-pikir yang sudah cari apa gitu loh. Lu saudara lo antri habis ini. Ya, saya nggak tahu, saya sudah 56. Ya, kita semua antri kok panggil Tuhan. Ya, tubuh ini sudah nggak ada apa-apanya. Ya, Tuhan berikan tubuh kemuliaan. Amin. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Berkenan firman-Mu pada siang hari ini. Kami sungguh bersyukur Bapa. Melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa Engkau sudah memberkati kami dengan anak-Mu yang tunggal, yaitu anak yang keluar dari pangkuan-Mu sendiri, dan juga Roh Kudus yang keluar daripada Engkau yang sudah berdiam dalam roh jiwa kami. Bahkan nama Yesus juga ada dalam roh hati kami Tuhan. Dengan juga firman-Mu sudah kami terima, kuasa-Mu, kesembuhan, pertolongan-Mu juga kami terima. Kami percaya Tuhan, inilah berkat yang bernilai bagi setiap kami yang kami terima hari ini. Biar kami boleh menghargai roh jiwa kami Tuhan pada hari ini. Tidak hanya kami pikirkan tubuh kami, tentang apa yang kami makan, apa kami minum, apa yang akan kami pakai, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain Tuhan. Tapi kami percaya itu semua akan Tuhan sediakan bagi setiap kami. Anak-anak yang mengasihi Engkau dan mencari Engkau dan kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah mulai hari ini kami menyadari kami mau renungkan firman itu siang dan malam. Dan kami tidak akan lagi hidup di antara para pencemooh, berdiri di antara orang yang berdosa. Tapi biar kami renungkan firman-Mu siang dan malam, sehingga kami boleh menjadi orang yang berhasil seperti pohon yang ditanam tepian air, yang akan berbuah pada musimnya. Hamba percaya Tuhan itulah firman-Mu menjadi pada kami semuanya. Kami percaya Tuhan, ini akhir zaman. Sebab Bapa, biar kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami tidak lagi hanya ikut dunia ini. Kami tahu dunia semakin singkat Bapa, tapi firman itu kekal, roh jiwa kami kekal. Oleh ketua Bapa, kami akan mengasihi roh jiwa kami mulai hari ini, akan memperhatikan roh jiwa kami hari ini. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.